Bangkitnya Dataran Hitam bab 1521 peluang bertahan hidup. Pada hari yang sama ketika banyak kekuatan Kekaisaran Flaming menyerah ke ibu kota, Minos menerima kabar dari anak buahnya di tempat dia beristirahat di samping istri-istrinya. Yang mulia, kami telah mengidentifikasi beberapa buronan yang melakukan perjalanan ke selatan Kekaisaran, menuju Kerajaan Bunga. Seorang anggota Sekte Awan Abu-Abu melaporkan setelah memasuki tempat Minos berjemur di samping istrinya di dekat kolam renang. Segera setelah mendengar ini, dia mengerutkan kening dan kehilangan senyuman di wajahnya. Mereka termasuk dalam kekuatan manakah? Kepada salah satu keluarga dari Sekte Istana Spiritual, Yang Mulia. Mendengar ini, Minos berdiri dan mulai berpakaian. Bagaimana kalau kita mengejar kelompok ini? Ruth menanyai suaminya, yang sudah berdiri dan mengenakan pakaian yang lebih pantas. Tidak ada alasan kita harus membebaskan orang yang menyerang kita dan memilih melarikan diri daripada membayar hukuman atas kesalahannya. Minos berkomentar, lebih bertekad dari biasanya untuk menghadapi hal seperti ini. Dia telah belajar dengan baik dari situasi Abe Vogel bahwa dia tidak bisa membiarkan buronan atau masalah kembali menimpanya di masa depan. Jadi dengan informasi kemungkinan lokasi kelompok buronan ini, bukan Minos yang akan memaafkan mereka. Tapi kenapa mereka menuju ke arah Kerajaan Bunga? Apa mereka gila? Ruth bertanya. Gloria lalu berkata, sudah mengenakan baju besi merah emasnya. Itu mungkin sekelompok perempuan. Bagi orang-orang seperti itu, keadaan seperti itu adalah yang paling aman untuk pelarian seperti ini. Mereka tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk pergi ke tempat di mana Minos akan kesulitan mengejar mereka. Tapi mereka juga akan memiliki kesempatan untuk mencapai negara yang bersahabat dengan mereka. Wanita dengan kemampuan menakutkan dari Kerajaan Bunga tentu saja tidak tertarik pada wanita lain. Oleh karena itu, ini adalah tempat yang aman bagi perempuan dari seluruh benua. Itu belum tentu merupakan tempat yang baik untuk wanita lemah karena itu adalah kerajaan tingkat tinggi. Tapi itu adalah tempat yang cukup sepi bagi wanita dengan kekuatan di atas rata-rata benua, tahap ke-6. Dengan jawaban Gloria, Ruth kurang lebih memahami situasinya sebelum pria dari Sekte Awan Abu-Abu itu memastikan bahwa memang demikianlah situasi kelompok ini. Ya, hanya perempuan yang menjadi bagian dari kelompok ini. Dengan kata-kata itu, Minos tidak butuh waktu lama untuk pergi, menuju ke tempat Little Green berada di Peyton. Kemudian kelompok yang terdiri dari 3 manusia dan seekor binatang raksasa meninggalkan ibu kota, melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi ke selatan Kekaisaran. Aku akan mengambil kesempatan yang aku lewati di dekat markas besar Sains Killing Sect dan menghabisi tempat itu. Minos merenung saat dia merasakan angin menerpa wajahnya. Sudah menjauh dari Peyton. Sementara itu, di pulau terapung di lokasi terpencil di Flaming Empire. Mortimer berada di pos rahasia Sekte Pembunuhan Orang Suci dan dirawat oleh dokter terbaik di organisasinya. Setelah tiba di tempat ini sebelumnya, dia kehilangan kesadaran dan saat ini dalam keadaan koma. Para dokter di tempat ini paling banyak berada pada level 75 dan 76, jadi merawat sage spiritual level 80 sulit bagi mereka. Dengan cara ini, perlu beberapa waktu sebelum mereka mendapatkan cukup uang untuk membangunkan pemimpin mereka. Beruntung bagi Mortimer, masing-masing orang ini memiliki kontrak dengannya yang memaksa mereka untuk tinggal dan merawatnya tanpa sedikit pun peluang untuk memberontak. Dia adalah orang yang curiga dan hati-hati, jadi dia jelas menuntut hal semacam itu dari setiap bawahannya. Oleh karena itu, dia dirawat di tempat ini sementara anggota sekte ini perlahan-lahan mengetahui semua yang terjadi di Peyton selama dan setelah pertempuran. Apa yang akan terjadi pada kita? Salah satu tetua terkuat di sana bertanya pada temannya saat keduanya mengambil alih pengawasan pulau itu. Pria level 76 di sebelah orang yang mengajukan pertanyaan itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, jika Master Sekte terbangun, kita bisa melarikan diri jauh. Tidak ada harapan lagi bagi kita untuk tinggal di sini. Dari apa yang saya dengar dari para dokter, budidaya Master Sekte sebagian lumpuh, dan dia tidak bisa menjadi lebih kuat. Di tengah kondisi ini, Minos masih bebas dan sehat. Jelas sekali bahwa Minos akan terus menjadi lebih kuat, dan Mortimer bahkan tidak akan bisa melarikan diri di masa depan. Jadi, yang ada di pikiran pria itu hanyalah kesempatan untuk melarikan diri setidaknya, siapa tahu beruntung memulai hidup baru jauh dari Kekaisaran. Tapi untuk melakukan ini, mereka harus menunggu kebangkitan Mortimer dan keputusan orang ini. Mereka tidak tahu kapan hal ini akan terjadi, dan bahkan ketika hal ini terjadi, hal tersebut tidak dapat diprediksi oleh mereka. Yang tidak tahu apa yang akan dilakukan Mortimer. Sementara itu, ancaman Minos menemukan dan memusnahkan mereka akan membuat mereka takut bahkan dalam mimpi. Mudah-mudahan, makhluk sialan itu akan pergi ke Kerajaan Bunga dan tinggal di sana selamanya. Suatu hari kemudian, di titik ekstrim di Flaming Empire, sekelompok wanita sedang berkemah di tepi danau sambil makan dan beristirahat. Beberapa makhluk spiritual ada di antara orang-orang ini, individu antara level 58 dan 76.
Mereka adalah anggota salah satu keluarga terkuat dari Sekte Istana Spiritual. Sebuah organisasi yang memilih untuk melarikan diri dari apapun yang Minos putuskan untuk lakukan terhadap musuh kekaisaran. Sekte ini telah terpecah menjadi beberapa kelompok untuk melarikan diri dari kekaisaran, beberapa pergi ke Kerajaan Bunga, beberapa ke Mairin, dan beberapa ke Kekaisaran Timur. Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk menunda tindakan calon penganiaya mereka dan dengan demikian mencoba menjamin kelangsungan organisasi ini. Mengenai balas dendam di masa depan, tidak ada yang direncanakan, dan masing-masing kelompok berikutnya akan memutuskan sendiri. Mulai sekarang, mereka hanya akan menjadi orang yang selamat, bukan anggota dari Sekte Istana Spiritual yang agung. Mengetahui hal tersebut, beberapa wanita merasa tertekan saat beristirahat, kesal atas kesalahan atasannya yang memihak Mortimer alih-alih menjauhkan diri dari konflik. Yang lain sudah memperkirakan kematian mereka, baik bagi calon pengejarnya atau bahaya yang harus mereka hadapi hingga mereka mencapai tujuan. Kemana kita akan pergi? Kakak, apakah kita akan mati? Seorang wanita level 61 bertanya kepada wanita level 70 sementara banyak orang dalam kelompok itu berdiri dalam berbagai kelompok sambil bergumam. Jika Minos Stuart menyusul kita mungkin tidak akan tahan. Wanita itu berkomentar dengan nada tertekan. Dia telah bertarung melawan orang-orang dari Sekte Awan Abu-Abu sebelum melarikan diri setelah berita tentang kekalahan Mortimer. Jadi dia tahu jika pemimpin musuh menemukan mereka, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tapi kita punya peluang di sini. Selama kita bertahan 2 hari lagi, kita akan mencapai perbatasan dengan Kerajaan Bunga. Setelah itu, kita akan aman. Dia tersenyum pada juniornya, mengetahui bahayanya akan besar, tapi kemungkinannya tidak nol. Saya harap begitu. Saat Kaisar Spiritual ini mengatakan ini, tiba-tiba, sebuah bayangan mendekati daerah mereka, mengingatkan semua orang di sana. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1522 saatnya mencapai kedamaian batin. Saat kelompok itu sedang beristirahat di tepi danau, tubuh besar Little Green perlahan-lahan terbang di atas area terdekat. Bayangan besarnya sudah hampir berada di atas kelompok itu, begitu banyak wanita di sana yang menyadari bahwa monster tingkat tinggi sedang mendekati mereka. Kalian semua, dalam posisi. Kemungkinan musuh di depan mendekati lokasi kita. Salah satu wanita terkuat di grup itu, level 76, dengan lantang menyuruh mereka berkumpul dalam posisi tempur. Yang lebih lemah di sana dikejutkan oleh teriakan wanita itu, merasa merinding di tubuh mereka saat mereka melihat ke langit untuk melihat binatang indah itu mendekati mereka. Makhluk itu sangat besar bahkan bisa membawa mereka semua di punggungnya. Pada saat yang sama, levelnya kuat, lebih kuat dari level terkuat di sana. Namun, itu hanyalah sebuah tunggangan, karena semua orang di sana dapat melihat bayangan 3 orang di atas makhluk itu. Aku ingin tahu siapa orang itu? Seorang wanita di tahap ke-6 bertanya ketika dia berdiri dalam posisi bertahan, bersama dengan teman-temannya yang lebih lemah. Anak-anakku, jangan putus asa. Wanita terkuat di sana berkata dengan nada yang ditandai dengan perubahan, mencoba menenangkan hati mereka. Segera, kita semua akan bersama-sama di tempat yang lebih baik. Yang mendekati kita tidak bisa dihentikan, jadi persiapkan dirimu. Lepaskan semua penyesalanmu, karena kita tidak bisa lepas dari sini. Meneguk, mendengar kata-kata ini, orang-orang yang lebih lemah secara mental menitikkan air mata tanpa bersusah payah, sementara orang-orang yang lebih kuat mengepalkan tangan mereka, merasakan akhir yang semakin dekat. Sebagian besar dari mereka tidak bersalah. Tapi melawan Minos, mereka tidak punya alasan untuk berdebat dan, lebih buruk lagi, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Jadi mereka hanya bisa menyesali kematian mereka yang akan segera terjadi. Ceka, brengsek, kita sangat dekat. Seorang wanita level 70 tidak bisa menahan emosinya dan mengutuk, sangat menyesal. Sementara itu, beberapa dari mereka merasa momen ini akan datang cepat atau lambat, sehingga situasi ini sama sekali tidak mengejutkan mereka. Dalam situasi ini, beberapa orang bahkan mungkin menunjukkan ketenangan pikiran, bersiap untuk mengakhiri perjalanan mereka melalui dunia yang fantastis ini. Waktunya bertemu keluargaku lagi. Salah satu dari mereka memejamkan mata saat wajah Minos, Ruth, dan Gloria muncul di hadapan yang lain. Ketika mereka bertiga menemukan kelompok buronan yang mereka cari, Minos meletakkan salah satu tangannya di bahu kiri Ruth dan berkata, "Saya akan menyerahkan situasi ini kepada Anda untuk memutuskan. Saya hanya akan membantu Anda dalam mengambil keputusan." Gloria memandang ke arah Ruth dan melihat bahwa adik perempuan haremnya tampak yakin dengan apa yang harus dia lakukan. Bunuh semua orang itu, hanya perempuan yang ada dalam kelompok itu, selain binatang tentunya. Tapi mereka adalah musuh yang melarikan diri, bukan orang yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain tanpa melakukan kesalahan atau sejarah yang rumit. Inilah individu-individu yang berpotensi menjadi teroris, seperti Abe Vogel. Mereka harus kejam dan membunuh bahkan orang-orang tingkat rendah untuk mencegah kesalahan yang sama. Atau lebih tepatnya kegagalan, terulang kembali. Ruth kemudian melayang ke depan keluarganya, meninggalkan punggung Little Green.
Anggota Sekte Istana Spiritual, kamu seharusnya menyerah kepada pasukan kekaisaran di Payton. Itulah satu-satunya kesempatan yang kamu miliki. Namun dengan memilih kabur, tak ada yang perlu dipertanyakan. Anda adalah pengkhianat kekaisaran, calon benih musuh. Kami tidak bisa membiarkan Anda melanjutkan rencana Anda. Menyerahlah sekarang, dan aku akan menjamin kematian tanpa rasa sakit. Yang terkuat di sana merasa terhina karena Minos tidak melakukan pekerjaan kotor, menyerahkannya kepada istrinya yang malang. Mereka tidak tahu seberapa kuat Ruth, jadi ini sangat buruk bagi mereka. Orang-orang ini tidak ingin mati, tetapi jika itu akan terjadi, mereka lebih suka mati di tangan Minos. Monster tanpa kesetaraan. Sementara itu, Minos memperhatikan istrinya menangani situasi tersebut, senang melihatnya, meskipun dia tidak menyukainya. Ruth memahami apa yang diperlukan agar perdamaian dapat terwujud. Aku akan menurunkan level kultivasi ketiga wanita itu dan sedikit meningkatkan level Ruth. Minos memikirkan hal ini sambil bersiap untuk pindah. Dia tahu bahwa Ruth bisa mengalahkan sebagian besar orang-orang itu sendirian. Namun tanpa bantuan, pertarungan akan memakan waktu terlalu lama, dan dia masih bisa terluka parah. Kemahiran bertarungnya tidak setinggi miliknya, meskipun dia memiliki beberapa teknik tingkat emas, kemampuan bawaannya tidak memberinya tingkat budidaya kaya energi yang tidak normal. Jadi batas kekuatan Ruth, sama seperti batas kekuatan Abi saat dia naik satu panggung, tidak sama dengan batas kekuatan Minos. Kaisar ini mengetahui hal ini dengan baik, dan setelah melihat ekspresi buruk musuh, dia segera melompat dari punggung hijau kecil untuk mendekati musuh. Salah satu wanita di sana, yang merasa tidak tenang dengan nasibnya sendiri, lalu bertanya kepadanya. Minos, maukah kamu membiarkan istrimu melakukan pekerjaan kotormu untukmu? Mungkin kamu tidak punya nyali untuk membunuh wanita? Kamu salah, aku hanya menyerahkan nasibmu pada keputusan istriku. Jika dia mau memaafkanmu, aku akan mengizinkannya, meski bertentangan dengan keinginanku. Kata Minos, membuat beberapa wanita semakin memandang Ruth dengan penuh kebencian. Ruth mengepalkan tangannya saat dia menyadari peningkatan semangat musuh-musuhnya, tapi dia tidak mundur, juga tidak berubah pikiran. Musuh yang baik adalah musuh yang sudah mati. Oleh karena itu, dia segera melakukan gerakan pertama pertarungan, terbang menuju musuh terkuat. Minos melihat hal tersebut dan langsung bertindak melawan ketiga wanita level 76 di sana, menyebabkan budidaya mereka menurun ke level 75. Sementara itu, dia menggunakan basis budidaya curian ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri ke level 72 dan istrinya ke level yang sama. Minos hanya dapat memberikan satu tingkat kultivasi kepada setiap orang yang dia putuskan untuk bantu dengan kemampuan bawaannya. Hanya dia yang bisa mendapatkan bonus lebih tinggi. Dengan itu, untuk menghindari bahaya yang tidak perlu, dia mengambil kesempatan untuk mencuri level lebih banyak lawan hanya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sementara itu, Ruth merasakan kemampuan kuat dari fisik Saint Great Minos dan menyerang dengan kekuatan besar ke arah musuh terkuat. Pada saat itu, dia bisa dianggap yang terkuat di antara semua orang yang akan bertarung. Karena itu, ketika petir menyambar dari tinjunya dan menyambar salah satu wanita yang sekarang berlevel 75, orang itu terlempar ke tanah, merasakan sakit yang luar biasa. Pukulan Ruth lebih kuat dari yang bisa ditangani orang itu tanpa terluka, jadi selain melukai lawannya secara serius. Serangan itu juga menghasilkan sisa serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan beberapa wanita lemah di sana. Benturan tubuh biksu spiritual itu dengan tanah saja telah menyebabkan batu-batu berterbangan ke sekeliling, menyerang para raja spiritual di sana tanpa ampun. Dengan itu, pertempuran pun dimulai, dan ketika yang lebih kuat mulai melawan Ruth, yang lebih lemah berusaha mati-matian untuk lari atau terbang. Peluang mereka di sana adalah nol, tapi sebagai naluri bertahan hidup, yang lebih lemah hanya bisa mencoba melarikan diri. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1523 penggabungan. Dengan serangan pertamanya, Ruth melukai parah salah satu dari tiga wanita yang sekarang berada di level 75 sambil menghabisi lebih dari 30 orang lainnya yang levelnya lebih rendah. Tapi karena tujuannya adalah pemusnahan, dia tidak menghentikan gerakannya. Sebaliknya, dia membidik wanita kuat lainnya di area tersebut, membuat avatar jiwanya menyerang ke arah mereka. Ruth mempunyai spesialisasi dalam pertarungan jarak dekat, jadi beberapa tekniknya berhubungan dengan tinjunya, dan dia sangat lincah, bergerak dan juga menghindar. Karena itu, ketika diserang oleh wanita yang lebih putus asa, dia dengan mudah menghindari sebagian besar pukulan sebelum meninju wajah kultivator level 75 lainnya. Aduh, orang itu tidak bisa mempertahankan dirinya dengan baik dan merasakan tinju kuat Ruth perlahan-lahan meremukkan wajah proyeksi jiwanya. Retakan, namun hal itu tidak akan bertahan lama. Karena begitu dekat dengan orang itu, Ruth memanfaatkan momen tersebut dan membalikkan tubuhnya, mengarahkan tendangan ke arah tubuh gemuk orang itu berada. Para spesialis di daerah sekitar melihat hal ini dan menjadi khawatir tetapi tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak khawatir. Kekuatan, ketika sebagian dari kaki rohani Ruth mengenai sasarannya, tubuh yang mulai retak di wajahnya menjadi hancur total.
Kemudian, saat ia terbang mundur karena momentum yang didapat, benda itu meledak, tanpa melindungi tubuh berdaging wanita itu. Ah, bajingan! Wanita terkuat ketiga di sana berteriak marah melihat hal itu, merasa bahwa seniornya mungkin akan mati karena serangan itu. Ah! Semakin banyak jeritan menyebar ke sekeliling saat puing-puing dan hantaman yang tersisa merenggut nyawa para wanita yang lebih lemah di sekitar, yang, bahkan dalam pelarian, tidak akan menemui nasib apapun selain kematian. Minos bahkan tidak perlu khawatir untuk menjaga para wanita yang mencoba melarikan diri di dekatnya agar tidak ada yang berhasil melarikan diri. Ruth menangani para wanita ini dengan relatif mudah. Meskipun dia sendirian melawan banyak dari mereka. Tinju kesakitan, banyak pukulan. Ruth kemudian menempatkan kedua tangannya yang tergenggam satu sama lain. Dengan tulang keempat jarinya di masing-masing tangan saling menempel. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik serangannya yang lain, menyebabkan kilat biru muncul di sekelilingnya. Tinju guntur, banyak pukulan. Ruth kemudian mengaktifkan dua teknik dalam kombinasi, menggabungkannya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, efek dari perpaduan yang kuat ini, yang bahkan mampu melenyapkan orang suci spiritual level 77, terlihat dengan sendirinya. Pada saat itu, puluhan kepalan tangan, seukuran rumah, terbentuk di sekitar avatar jiwa Ruth dan bersinar terang seolah-olah retakan di jari-jarinya berdenyut. Namun, itu bukanlah retakan, melainkan petir yang terdapat di dalam kepalan tangan itu, yang semakin kuat seiring dengan hukum alam mengenai hal ini di sekitar yang menyatu dengan kehendak Ruth. Setelah terbentuknya banyak tinju, mereka mulai berjatuhan di area itu, seperti hujan yang akan membanjiri seluruh area. Sialnya bagi masyarakat sekitar, yang akan kebanjiran adalah mereka. Kekuatan, jeritan dan lebih banyak lagi jeritan menyebar ke sekeliling danau itu. Dengan yang lebih kuat menderita karena serangan ini yang mematahkan sebagian besar tulang mereka, membuat mereka siap mati tetapi masih dengan sedikit terengah-engah. Sedangkan bagi yang lebih lemah, semua organ mereka hancur total saat dipukul, jadi mereka tidak mengeluarkan suara apapun saat tinju Ruth mengenai mereka. Mereka hanya akan kehilangan kesadaran pada awalnya dan kemudian hancur total ke tanah ketika tinju menekan mereka ke tanah di dekatnya. Yang lebih kuat, yang masih hidup, akan sangat menderita akibat hal ini, semakin terluka dan tidak dapat melanjutkan pertempuran ini. Namun beberapa dari mereka cukup kuat untuk menderita kesakitan beberapa saat lebih lama. Hanya untuk menyaksikan daerah itu kini hancur dan dikotori dengan sisa-sisa anggota sekte dan bahkan keluarga mereka. Kutuk Minos, kutuk Ruth Miles. Salah satu wanita level 75, masih cukup sadar untuk berbicara, tetapi ditakdirkan mati karena luka-lukanya, berteriak liar, menangis darah. Mati, dia berkata dengan sangat sedih sambil membakar sisa jiwanya untuk memulai pengorbanan. Minos melihat itu dan tidak bergerak dari depan Little Green dan Gloria, meninggalkan Ruth untuk menyelesaikan situasi ini sendirian. Tapi sebagai seseorang yang cerdas, dia tidak akan menyia-nyiakan semua kekuatan yang wanita ingin buang. Jadi segera, Minos menempatkan lubang hitam yang telah menyerap sebagian Mortimer di depannya dan bersiap untuk menyaksikan pengorbanan wanita level 76 yang awalnya itu. Ruth menyadari masalahnya dan segera mengaktifkan teknik pertahanannya, Nothingness. Kabum! Dalam sekejap, tubuh wanita yang tampak muda meski usianya sudah tua itu, menua hingga terlihat seperti mumi. Kemudian bola energi gelap yang terbentuk di depannya bersinar hingga meledak. Ledakannya sangat dahsyat, menyebabkan udara terseret sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah menghancurkan seluruh hutan jika tidak ada yang menghentikannya. Ledakannya juga cukup dahsyat, dan saat terjadi, tidak ada apapun dalam radius 200 meter dari fokusnya kecuali Ruth yang menguap dalam sekejap. Untungnya, teknik Ruth untuk sementara dapat meniadakan karakteristik material tubuhnya, membuatnya kebal terhadap serangan fisik selama beberapa detik. Namun pengorbanan wanita itu akan sia-sia belaka. Dengan Minos di tempat itu, begitu dia menyadari bahwa istrinya telah menyingkirkan hal terburuk dengan mudah, dia segera membiarkan lubang hitam yang dibawanya menyedot semua energi itu. Dengan gerakannya, sebelum ledakan itu mencapai seluruh danau dan menghancurkan segalanya sejauh puluhan kilometer, ia ditelan oleh wilayah luar angkasa yang kuat itu. Mereka semua mati. Gloria menghela nafas ketika dia melihat mayat-mayat itu tidak rusak akibat ledakan sebelumnya, tidak merasakan lagi tanda-tanda kehidupan di antara para wanita sebelumnya. Hanya beberapa binatang yang tidak bertarung karena takut akan kemungkinan terburuk masih hidup di daerah tersebut. Meskipun binatang buas ini juga merupakan anggota sekte tersebut, secara historis makhluk seperti itu lebih mudah dikendalikan oleh pemenang perang daripada manusia. Binatang buas biasanya setia kepada tuannya ketika mereka memilikinya. Namun seringkali, makhluk ini bisa hidup lebih lama dibandingkan manusia. Jadi, mereka menjadi tunggangan bagi keturunan atau pelindung organisasi majikannya setelah majikannya meninggal. Pekerjaan ini juga merupakan sesuatu yang ingin dihormati oleh para binatang buas, tetapi kesetiaan mereka tidak akan begitu kuat. Beberapa bahkan tidak menghormati apapun ketika tuan mereka meninggal.
Sebaliknya, mereka hanya berjanji tidak akan merugikan keturunan majikannya atau bahkan organisasinya. Jadi dalam situasi ini, kebanyakan dari mereka tidak melawan dan tunduk pada Minos dan para wanitanya di akhir konfrontasi ini. Setelah itu diselesaikan, lihat Minos menyimpan kembali lubang hitam di perangkat cermin, Little Green mendekatinya sementara Ruth dan Gloria pergi untuk mengumpulkan sumber daya dari orang-orang itu. Kemana kita pergi sekarang? Tanya hijau kecil. Kami akan pergi ke markas sains Killing Sek sambil menunggu kemungkinan lokasi buronan lainnya, kata Minos. Bangkitnya dataran hitam bab 1524 penghancuran cepat. Setelah Minos memutuskan untuk menuju ke markas besar sekte pembunuhan suci, istrinya selesai mengumpulkan barang-barang dari mayat di area itu dan memberikannya ke lubang hitam. Jika mereka adalah orang suci spiritual, Ruth dan Gloria akan menyimpan mayat-mayat itu di cincin spasial mereka untuk menguburkannya di kerajaan dataran hitam. Ada banyak akar spiritual di daerah itu yang membutuhkan pupuk untuk pulih sedikit. Sayangnya, itu adalah tubuh kaisar spiritual dan raja spiritual. Jadi nilainya kecil, dan kedua wanita itu memilih untuk membiarkan tubuh itu mengintegrasikan lubang hitam Minos yang kuat. Dengan itu, Minos dan istrinya mengalahkan semua monster yang masih hidup, memberi mereka kesempatan untuk menyerah dan menjadi bagian dari kerajaan dataran hitam atau mati. Mereka semua memilih opsi pertama, dan tak lama kemudian Minos menugaskan Little Green untuk mengawal semua makhluk ini ke wilayah tuannya. Pertama, binatang buas ini akan membawa Minos dan istrinya ke markas besar sekte pembunuh suci terdekat, dan baru setelah itu dia akan melakukan perjalanan ini. Dengan itu, mereka pergi ke pinggiran area yang sebelumnya dipenuhi oleh para ahli sekte pembunuh suci bersama beberapa binatang yang lebih lemah. Setelah 3 jam perjalanan, Minos dan kelompoknya tiba di lokasi markas musuh, tempat dia pernah datang di masa lalu ketika dia membuat organisasi itu menyerah kepada sekte awan abu-abu. Namun kali ini, alih-alih tempat yang penuh dengan orang suci spiritual, Minos dan istrinya menemukan sebuah area yang hampir ditinggalkan oleh para ahli tersebut. Ada orang-orang di sana, kaisar spiritual dan individu-individu dari tingkat yang lebih rendah. Namun tidak ada satupun orang suci spiritual yang berada di dekat tempat yang tadinya penting ini. Mereka juga memperhatikan bahwa tempat itu masih sebagian hancur oleh bom lubang hitam yang melintasi ruang angkasa dan menyebabkan kekacauan di sekte ini. Sepertinya Mortimer meninggalkan tempat ini bertahun-tahun yang lalu. Gloria berkata kepada rekan-rekan seperjalanannya. Mereka bahkan tidak mencoba membangun kembali markas utama mereka sendiri. Ruth melihat ke arah orang-orang di area tersebut, anggota sekte yang ditinggalkan di sana untuk mempertahankan keberadaannya di tempat ini. Ini adalah pengorbanan yang Mortimer pilih untuk organisasinya untuk menyembunyikan jejak mereka dan membuatnya tampak seperti tempat ini masih digunakan olehnya. Namun kenyataannya, inti dari kekuatan ini sekarang berada jauh, di tempat yang hanya diketahui oleh mereka yang berada di sana. Minos lalu berkata, pasti tidak ada barang berharga di sini. Jadi dia membuat lubang hitamnya kembali muncul, dengan maksud untuk melakukan pekerjaan cepat dan bersih di tempat itu. Binatang buas di sekitar melihat hal itu dan teringat bahwa benda gelap itu bahkan bisa menampung pengorbanan seorang suci spiritual level 76. Jadi masing-masing dari mereka mundur sedikit, takut mereka akan tersingkir hanya dengan berada di dekatnya. Saat mereka melakukannya, mereka melihat Minos melemparkan benda seperti itu ke pulau terapung di depan mereka, menempatkan semua orang di tempat itu dalam ancaman kehancuran bahkan tanpa mencoba untuk berbicara. Kedua belah pihak telah mengidentifikasi diri mereka sendiri, dan anak buah Mortimer di tempat itu bersiap untuk mati. Jadi tanpa banyak basa-basi, mereka menghadapi akhir, dengan Minos menghabisi mereka tanpa berkedip, hanya tertarik untuk menghabisi musuh di depan mereka. Orang-orang itu tidak relevan dengan dirinya yang sekarang. Tapi itu masih merupakan markas resmi dari sekte pembunuhan orang suci. Terlalu berat baginya untuk menghilangkan tempat itu dan semua orang di sana, jadi dia tidak gagal untuk bertindak di bagian Flaming Empire ini. Jadi, dalam hitungan menit, seluruh masa pulau terapung itu dilahap oleh lubang hitam Minos. Wilayah ruang angkasa itu telah berkembang lebih jauh. Dan ditambah dengan peningkatan yang telah dicapainya sejak pertempuran melawan Mortimer, dan sekarang begitu kuat hingga mengancam para penggarap level 81. Minos hampir tidak bisa mengendalikan benda seperti itu pada levelnya saat ini dan dengan cepat menyimpannya dalam susunan tingkat tinggi kelas 3 yang dia miliki untuk menampung kekuatan benda. Semacam itu, di kejauhan dari mereka, seorang pria yang bersembunyi di bawah celah angkasa menahan semua fluktuasinya agar tidak menarik perhatian Minos. Benda itu terlalu kuat. Jika dia kehilangan kendali atas susunan itu, bahkan aku pun tidak akan bisa melarikan diri tepat waktu. Betapa spiritual Kekaisaran Timur level 80 ini berpikir dalam hati. Bersiap untuk membuka lubang cacing dan melarikan diri kapan saja. Dia hidup dalam banyak tekanan akhir-akhir ini. Takut nyawanya terancam hanya karena berada di dekat Minos. Namun selama para pemimpinnya tidak memerintahkan dia untuk mengubah strateginya, dia terus melakukan tugasnya sebagai observasi.
Mereka harus mengirim seseorang yang lebih kuat. Saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini lagi. Pria ini berpikir sendiri ketika dia melihat Minos mengucapkan selamat tinggal pada Little Green. Secara berurutan, semua binatang buas di dekat Minos dan istrinya meninggalkan area itu, menuju ke Kekaisaran Dataran Hitam, dengan Little Green, level 76, memimpin di depan. Minos dan istrinya tidak tinggal lama di daerah itu dan segera berangkat ke arah barat, di mana mereka tahu mungkin ada lebih banyak buronan yang lewat. 1 minggu kemudian, setelah mereka menghancurkan markas besar sekte pembunuhan orang suci, keluarga Minos menghadapi 3 kelompok buronan lagi, semuanya anggota sekte istana spiritual. Mereka secara alami memusnahkan kelompok-kelompok ini, dan Minos selalu membiarkan para wanitanya melakukan pekerjaan kotor dan melatih keterampilan mereka dengan kemampuan terbaik mereka. Dalam pelatihan biasa, seorang kultivator tidak akan pernah menguji kemampuan penuhnya karena untuk melakukannya, mereka harus menggunakan kekuatan mematikan. Yang biasanya sulit digunakan terhadap teman atau orang yang dicintai. Bahkan ketika seseorang berlatih dengan orang lain yang lebih kuat dari dirinya, sulit untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Jadi Minos membuat Ruth bertarung lagi dengan bantuannya untuk meningkatkan sedikit budidayanya dan mengatur Gloria untuk memusnahkan 2 kelompok yang tersisa. Ini adalah kelompok yang lebih kuat, bahkan dengan Saint Spiritual level 78, jadi tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Abi bertarung sendirian. Mereka semua telah banyak bertarung pada masa itu, melenyapkan lebih dari 600 orang secara bersamaan, dan memperoleh banyak tubuh orang suci spiritual untuk memupuk akar spiritual. Mereka juga mengumpulkan banyak cincin spasial dengan sumber daya yang relevan dan menaklukkan lebih banyak makhluk spiritual. Sementara itu, Minos sadar ada seseorang yang mengawasinya, jadi mereka tidak pergi ke kerajaan tata ruang satu kali pun dalam beberapa hari ini, karena itu tidak mengetahui situasi Abi. Di tengah semua ini, mereka menerima pemberitahuan dari orang-orang dari Sekte Awan Abu-Abu tentang kemungkinan posisi buronan lainnya. Tapi kali ini bukan tentang individu kecil yang melarikan diri, tapi tetua terkuat dari sekte tersebut dan keluarga yang pindah ke wilayah Mairin. Kelompok ini melarikan diri melalui wilayah yang menjadi perbatasan 4 negara bagian. Itu adalah Kerajaan Bunga, Kerajaan Flaming, Mairin, dan kerajaan di utara negara bagian ini. Dengan demikian, ini adalah wilayah yang rumit, dikelilingi oleh pos perbatasan dari masing-masing keluarga berdaulat di negara bagian ini. Sepertinya kita akan mendapat beberapa masalah. Komentar Minos kepada istri-istrinya sebelum berangkat ke suatu daerah yang tidak jauh dari posisinya saat ini. Jadi, saat dia menuju ke sana bersama mereka, monster-monster yang dikalahkan itu sudah menuju dataran hitam di bawah komando monster kuat yang telah ditundukkan Minos di hutan terdekat. Bangkitnya dataran hitam bab 1525 tanpa harapan. 2 hari kemudian, Minos dan istrinya saat ini berada di sekitar perbatasan Kekaisaran Flaming dengan 3 negara bagian tingkat tinggi. Di sana, mereka sudah merasakan kehadiran beberapa sage spiritual tingkat tinggi, orang terkuat yang pernah dirasakan Minos di sekitarnya. Namun tidak hanya dia, Ruth dan Gloria juga belum pernah berada di tempat yang terdapat spiritual sage di level 87, 88, dan 89. Jadi sesampainya di area tersebut, ketiganya berhati-hati saat mengejar targetnya. Spiritual sage level 80 sendiri dengan hati-hati mengikuti kelompok mereka dari jauh. Kedudukan keluarga yang dianutnya lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang berbatasan dengan wilayah tersebut. Tapi dia hanyalah orang kecil di keluarga Travisani, dan tidak ada jabatan di pasukan itu. Oleh karena itu, dia juga harus berhati-hati atau dia bisa mendapat masalah serius. Sementara itu, orang-orang dari Sekte Istana Spiritual yang melarikan diri dari Minos telah menyadari bahwa dia ada di dekatnya dan bergegas melintasi salah satu perbatasan tersebut. Para penjaga kerajaan yang bertetangga dengan Flaming Empire di daerah itu tidak akan menghentikan satu pun dari mereka untuk memasuki negara mereka. Tapi dari area itu, mereka mungkin akan bertemu dengan monster tingkat 9, yang akan berbahaya bagi mereka, tapi mungkin satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri dari Minos. Jadi, mereka terbang dengan segala yang mereka miliki, tanpa banyak perhatian, sambil diawasi oleh Minos, istrinya, dan berbagai pengamat dari 4 perbatasan itu. Karena itu, para pengamat dari 3 negara bagian telah menyadari apa yang sedang terjadi. Hanya staf Flaming Empire yang tidak ada di sana untuk memperhatikan situasi karena masa-masa sulit yang menyebabkan keluarga kekaisaran memanggil semua orang kembali ke inti negara. Pengejaran. Seorang penjaga di sisi perbatasan Mairin memandang ke arah kedua kelompok dan mengerutkan kening. Tetapi mengapa pihak yang lebih lemah mengejar pihak yang lebih kuat? Aneh, sungguh, kata seseorang berlevel 87 sambil melihat ke arah 2 wanita dan seorang pria yang terbang dengan kecepatan penuh menuju kelompok ratusan orang di depan. Apa yang terjadi di sini? Di sisi lain, di kawasan kerajaan bunga di perbatasan itu, para ahli pos kurang lebih memahami situasinya. Itu pasti Minos Tuor.
Seorang wanita dengan tinggi lebih dari 2 meter, berotot, dan level 88, berkomentar kepada teman-temannya saat dia mengidentifikasi target ratu. Apakah dia mengejar orang-orang ini? Apakah dia sudah mencapai level pertarungan yang mampu menakuti orang-orang di level itu? Salah satu dari mereka bertanya. Heran melihat orang suci spiritual tingkat rendah mengejar orang suci spiritual tingkat tinggi. Pasti begitu. Mungkin Minos belum menunjukkan kemampuan penuhnya dalam demonstrasi kekuasaan terakhir. Pemimpin area, level 89, mengomentari informasi terbaru yang mereka dapatkan. Tak satu pun dari mereka yang tahu tentang serangan yang dilakukan Mortimer terhadap ibu kota kerajaan Flaming. Karena itu, mereka tidak mengetahui tentang kemampuan penuh Minos. Karena itu, mereka mengira dia tidak cukup kuat untuk mengejar kelompok sekuat itu dan tentu saja terkejut melihat pengejaran ini terjadi. Saya ingin tahu apa yang terjadi di negara bagian ini. Mereka adalah orang-orang dari salah satu dari 8 sekte besar. Kata wanita yang sama sebelumnya. Minos memberontak melawan pasukan kekaisaran. Namun, meskipun kerajaan bunga memiliki kewajiban untuk melindungi Flaming Empire dari serangan kekuatan yang lebih kuat dari tahap ke-8. Bukanlah tugas mereka untuk mempertahankan negara ini dari ancaman tingkat Minos. Jadi mereka tidak bergerak hanya demi pengejaran ini, mempertahankan posisi mereka untuk mengamati apa yang akan terjadi. Jika Minos pergi menuju wilayah kerajaan bunga, mereka akan segera menangkapnya dan mengirimnya ke ibu kota. Minos memperhatikan banyak pandangan ke arahnya dan memperhatikan sisi perbatasan dengan kerajaan bunga. Dia tidak takut dengan permainan wanita itu, tapi lebih baik tidak terlibat sekarang, karena situasi Mortimer masih segar. Dia memandang istrinya dan berkata, "Mundur, aku akan mengakhiri semua ini dalam satu gerakan." Saat mereka mendengarnya, Ruth dan Gloria melihat Minos mengambil bola cermin dan memahami bahwa dia berencana menggunakan bom lubang hitamnya di sana. Apakah itu layak dilakukan? Ruth bertanya, mengingat mereka bisa menghancurkan orang-orang ini tanpa menyia-nyiakan sesuatu yang begitu kuat. Gloria juga ingin mengetahui hal yang sama, jadi Minos menjawab keduanya. Tempat itu berbahaya. Yang diperlukan hanyalah kemauan salah satu dari orang-orang di daerah itu agar kita bisa ditangkap dan dipisahkan. Jadi jika aku menunjukkan keahlianku, selain mengambil risiko tanpa disadari jatuh ke dalam wilayah perempuan itu, orang lain di sekitar mungkin tertarik untuk bertindak melawanku. Untuk menghindari hal itu dan mengakhiri peluang orang-orang untuk bertahan hidup, saya ingin menggunakan senjata pemusnah massal saya. Tetapi hal itu dengan sendirinya akan membuat mereka tertarik pada kita. Gloria berkomentar. Tetapi tanpa bom lubang hitam, kita dapat berteleportasi jauh, dan itu menunjukkan bahwa saya memiliki perangkat yang kuat. Tak satu pun dari orang-orang ini, selain mereka yang sudah mengetahui kemampuan saya, mengetahui bahwa saya dapat mengembangkannya dari awal. Kata Minos, mengetahui bahwa para wanita kerajaan bunga mungkin mengetahui tentang dia karena Harold. Adapun yang lainnya, meskipun dia tidak menyembunyikan kemampuannya untuk membuat lubang hitam. Mereka adalah orang-orang dari kekuatan yang jauh, orang-orang yang tinggal di perbatasan dan lebih sulit menerima informasi tertentu. Dia pikir dia akan menarik lebih sedikit perhatian dengan menggunakan senjata daripada kekuatannya sendiri. Ruth dan Gloria memahami logika Minos dan segera mundur setelah kata-katanya. Merasa bahwa akibat dari tindakannya adalah yang paling buruk. Merasakan mereka tetap berada dalam batas keamanannya, Minos berhenti mengendalikan perangkat di tangannya dan membuat avatar jiwanya muncul. Ketika teknik ke-8-nya muncul, Minos menggunakan sebagian besar energi bebas di sekitarnya dan melemparkan benda itu ke arah musuh yang melarikan diri. "Matilah, pengkhianat kekaisaran!" Dia berteriak seiring dengan gerakannya, hanya untuk meyakinkan para pengamat bahwa dia melakukan ini terhadap musuh kekaisaran, bukan pelindung. Semua orang menyadari kekuatan benda yang dilemparkan Minos ke arah ratusan orang yang melarikan diri, dan banyak yang mengerutkan kening. Lubang hitam di dalam bom itu sudah mampu mengancam nyawa sage spiritual level 81. Tetap saja, bom lubang hitam dapat meningkatkan efek destruktif dari apa yang ada di dalamnya. Karena itu, banyak sage spiritual menyadari fluktuasi kuat yang berangkat dari objek yang terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Cukup untuk mengancam bahkan para pembudidaya level 83. Sulit dipercaya, dia mencapai titik itu, para wanita kerajaan bunga bertanya-tanya. Sementara itu, pengamat lain di area tersebut terkesan dengan kekuatan senjata pria level 70 itu, yang tidak mereka kenali, bertanya-tanya siapa Minos. Minos sudah melarikan diri ketika orang-orang yang melarikan diri itu menelan air liur mereka karena ketakutan saat mereka menyaksikan apa yang menimpa mereka. "Oh, sial!" Seorang suci spiritual level 78 berteriak ketika melihat benda berkilau itu terlalu dekat dengan tempat mereka berdiri. Kemudian, kabum, bangkitnya dataran hitam bab 1526 kembali ke Peyton. Dalam sekejap mata, bom lubang hitam meledak dengan kekuatan penuhnya, membuat segala sesuatu yang berjarak hingga 5 km darinya menguap seolah-olah tidak ada yang mendekati kehebatannya.
Angin kencang akan menyebar bersamaan dengan gempa bumi, mengancam bangunan dan makhluk hidup di dekatnya tanpa membedakan siapapun. Di tengah hal ini, sebagian besar individu dari sekte istana spiritual bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyadari akhir hidup mereka ketika tubuh dan jiwa mereka telah dilenyapkan. Bahkan orang suci spiritual terkuat dalam kelompok itu, yang menyaksikan benda itu sepersekian detik sebelum ledakan, hanya melihat cahaya dan kemudian menghilang dari dunia spiritual. Bersamaan dengan semua ini, Minos menggunakan seluruh kemampuannya untuk terbang secepat mungkin, menjangkau istrinya dan bersiap untuk berteleportasi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal setelah tindakan ini, bukan hanya karena risiko terluka oleh sisa kekuatan senjata itu tetapi karena banyaknya spesialis di area sekitar. Begitu dia mencapai zona aman baginya untuk memindahkan mereka semua tanpa mengambil risiko menyebabkan apa yang terjadi di masa lalu ke markas sekte pembunuhan suci. Minos mengaktifkan susunan teleportasi. Apa? Bagaimana mungkin? Sial, orang malang itu tipe tabrak lari. Beberapa sage spiritual melihat hal itu dan mengepalkan tangan mereka. Mengetahui bahwa jika mereka tidak bertindak, perbatasan negara mereka akan dirusak oleh senjata Minos. Kemudian negara terkuat di perbatasan ketiga negara bagian itu bergerak, masing-masing menampilkan avatar jiwa mereka saat mereka memadatkan energi spiritual menjadi penghalang besar. Mereka melakukan ini bersama rekan satu peringkat mereka, menghasilkan tembok besar energi spiritual di sekitar ledakan itu, yang mencoba menyebar ke segala arah. Dengan gerakan ini, mereka segera mencegah struktur dan personel pos terdepan mereka menderita akibat gerakan Minos, sehingga kekuatan serangan itu menyebar hanya ke langit dan wilayah Flaming Empire. Ketika mereka melihat kehancuran yang disebabkan oleh Minos, orang-orang itu melihat ke tempat dia melarikan diri, sambil menghela nafas. Bajingan itu menyelesaikan masalahnya dengan cukup cepat, salah satu wanita dari kerajaan bunga tertawa, merasakan bahwa Minos takut pada mereka. Dengan itu, mereka yang belum mengenal Minos sebelum hari itu di pos perbatasan ini akan segera mengenalnya. Saat wilayah vulkanik lainnya muncul di Flaming Empire, celah spasial terbuka di sekitar Peyton. Tempat Minos menempatkan salah satu susunan teleportasinya. Segera setelah retakan ini muncul, Minos dan kedua istrinya melewatinya, dengan mereka masih dalam bentuk avatar jiwa mereka. Karena itu, Minos segera memanfaatkan kemampuan kontrol spasialnya dan menggunakan proyeksinya untuk menutup paksa celah spasial di belakang punggungnya untuk menghindari masalah. Ruth dan Gloria juga berada dalam kondisi seperti itu saat ini, tapi keduanya berada di bawah pelukannya, karena mereka telah ditangkap seperti itu sebelum keberangkatan mereka. Namun tidak lama kemudian Minos meninggalkan mereka, akhirnya menghela nafas lega ketika celah spasial telah hilang, dan bahaya telah teratasi. Akhirnya kita sampai di sini. Minos tersenyum pada istrinya, merasakan perasaan baik yang akan datang setelah kemenangan. Mereka tidak hanya telah mengalahkan musuh di daerah perbatasan itu, tetapi mereka juga telah menyelesaikan seluruh masalah para buronan, melenyapkan semua orang yang relevan dari sekte istana spiritual. Dengan demikian, Minos tidak perlu lagi mengejar siapapun selama beberapa hari ke depan dan bisa merasa lebih nyaman selama berada di Peyton. Ya, Ruth menarik napas lebih tenang sebelum bertanya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Pertama, kita pergi ke kerajaan tata ruang, kata Minos sambil memeluk pinggang keduanya. Sekarang kita telah melarikan diri dari tempat itu sedemikian rupa, kita tidak diawasi oleh sage spiritual dari Kekaisaran Timur. Tetapi bagaimana jika dia datang ke sini dan menyadari bahwa kita tidak terlihat? Gloria bertanya. Orang bijak spiritual dapat membaca celah spasial untuk mengidentifikasi kemana perginya orang-orang yang menggunakan teleportasi atau lubang cacing. Jadi Gloria tentu saja khawatir dengan kedatangan pria itu dan tidak ada satupun dari mereka yang ada. Minos menjawab istrinya sebelum berangkat bersama mereka ke kerajaan tata ruang. Dia harus membaca celah spasial di area itu untuk mengetahui di mana tepatnya kita berada. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu ketika bencana melanda tempat itu? Selain itu, meskipun dia beruntung sampai di sini, dia tidak tahu dari mana kami berasal. Dia hanya akan menyadari bahwa kami pergi ke tempat lain sebelum kembali. Tidak ada bahaya. Kerajaan tata ruang dapat dirasakan jika Minos pergi ke sana di bawah pengawasan sage spiritual atau seseorang yang lebih kuat karena, selama pembukaan, celah yang akan membawanya ke sana. Sebagian energi dari tempat itu akan hilang. Namun saat membuka celah dari sana keluar, yaitu dari kerajaan tata ruang ke dunia luar. Hal yang sama tidak akan terjadi karena susunan di ruang tersebut mencegah hilangnya energi dalam perjalanan dari dalam keluar. Hal yang sama tidak mungkin dilakukan karena, tidak seperti kekuatan lain yang memiliki wilayah ruang angkasa ini, Minos tidak memiliki jalur akses tetap ke tempat perlindungan budidayanya, melainkan susunan teleportasi seluler. Itu lebih nyaman baginya tetapi memiliki kelemahan. Bagaimanapun, mengetahui bahwa dia tidak akan mengambil risiko apapun. Minos berangkat ke kerajaan tata ruang bersama kedua wanitanya. Setibanya di dalam kerajaan tata ruang, Minos, Ruth, dan Gloria,
dihadapkan dengan banyak orang yang tinggal di sana. Para prajurit pasukan elit dan instruktur mereka sedang berlatih di salah satu sudut area itu. Pada saat yang sama, binatang-binatang itu beristirahat atau makan di dekat tulang kerangka raksasa itu. Sarah berada di dekat rumah danau bersama beberapa gurunya, sementara anggota sekte awan abu-abu sedang mengolah atau melatih teknik mereka di area yang sesuai untuk ini. Di antara semua makhluk ini, Emlyn, yang masih berada di level 69, mengawasi tanaman di sana, berhati-hati agar tidak ada yang merusak tanaman berharga tingkat suci dan ilahi. Namun saat mereka menyelidiki fluktuasi spiritual di sekitar, Minos dan kedua istrinya segera menyadari aura level 70 baru di tempat ini. Abi, seru Ruth ketika dia menyadari hal ini. Menyadari bahwa adik perempuan haremnya akhirnya naik satu panggung. Minos tersenyum ketika dia menyadari level permaisurinya, mencatat bahwa Abi mungkin telah mempelajari teknik ke-8 dari soliditas auranya. Dia pasti telah mempelajari salah satu teknik yang ditinggalkan Dewi Kehidupan untuknya. Dia berpikir, mengingat ahli seperti itu telah meninggalkan 2 teknik tingkat emas untuk Abi, yang dapat digabungkan dan memungkinkan wanita ini mengendalikan sebagian kekuatan ahli itu. Papeda Ennu Iota. SOM Minos tahu ini bukanlah teknik yang buruk, jadi dia tidak kecewa karena istrinya memilih salah satu dari ini daripada yang dia miliki. Mereka bertiga berjalan ke sisi Abi, dengan cepat memberi selamat padanya sambil memeluknya, senang dia telah mencapai level ini. Setelah itu, mereka akan berada di sisi Sarah selama beberapa menit sebelum mengembalikan mereka berlima ke tempat dekat Peyton. Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi ke Istana Kekaisaran untuk melaporkan perkembangan terkini. Pada saat yang sama, Sarah dan Gloria akan memiliki kesempatan untuk bertemu keluarga mereka lagi. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1527 hukuman. Setelah tiba di Peyton tanpa menyadari kehadiran sage spiritual Kekaisaran Timur, kelompok Minos dengan cepat menuju ke pusat kota itu. Setelah tiba di alun-alun pusat ibu kota kerajaan Flaming, Gloria, Ruth, dan Sarah menuju ke kuil gereja spiritual, pergi menemui Margot dan Joseph Frost. Pada saat yang sama, Minos dan Abi pergi bersama ke Istana Kekaisaran, di mana dia memiliki urusan yang harus diselesaikan tetapi juga di mana dia akan memiliki kesempatan untuk beristirahat di samping istrinya. Sesampainya di tempat itu, keduanya langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar karena Abi belum pernah bersama Minos sebelumnya dan kini berada di level 70. Permaisuri Dataran Hitam tidak memiliki perbedaan usia yang signifikan dengan Minos, jadi dia mencapai level 70 hanya beberapa bulan setelah dia sangat mengesankan. Bagaimanapun, dengan sumber daya dan bakat Abi, dia tidak memiliki kecepatan kultivasi yang lebih rendah darinya, jadi perbedaan antara keduanya belum bertambah secara signifikan. Ketika mereka memasuki Istana Kekaisaran, mereka segera pergi ke tempat Isabella berada, mengabaikan para penjaga kekaisaran yang mencoba membawa mereka ke tetua tertinggi yang lama. Minos sudah menyuruh mereka untuk tidak melakukan ini. Tetap saja, beberapa penjaga kekaisaran tidak mengetahui hal ini dan tentu saja mencoba memberitahu dia tentang hal ini sekali lagi. Tetua tertinggi keluarga Edwardstone menyadari semua tindakan Minos baru-baru ini dan tentu saja prihatin, ingin berbicara dengannya. Minos sudah menduga hal ini tetapi tidak ingin berbicara dengan pria itu, menyerahkannya pada Isabella, seseorang yang tahu cara menangani segala sesuatunya dengan cara yang paling berarti baginya. Dengan itu, dia segera sampai di kantor wanita berambut merah itu, menjelaskan dirinya di depan beberapa tetua yang berdiri di sampingnya. Baiklah, saya sudah kembali dari masa penganiayaan. Minos menjelaskan saat Abi berdiri di sampingnya, sudah menyadari semua yang terjadi selama berbulan-bulan dia diasingkan di kerajaan tata ruang. Apakah kamu hanya akan mengatakan itu? Isabella menanyainya, tapi tanpa merasa kesal. Sekte Istana Spiritual melakukan kejahatan yang mungkin tidak akan dihukum oleh keluarga ini dengan pemusnahan. Namun mereka memutuskan untuk melarikan diri daripada memilih peluang belas kasihan dari rumah kekaisaran ini. Dalam hal ini, mereka akan menjadi musuh tersesat, yang kapan saja di masa depan bisa menjadi penentang Flaming Empire, dalam kasus terburuk, bahkan teroris seperti Abi Vogel. Jadi saya melakukan apa yang harus dilakukan. Karena mereka tidak ingin lagi menjadi anggota kekaisaran, aku melenyapkan mereka demi kebaikan semua orang di sini. Para tetua di sana mendengarkan kata-kata Minos dalam diam, masih tidak tahu bagaimana orang ini menghadapi semua kelompok yang dia dan istrinya aniaya. Minos baru saja melenyapkan sisa pemimpin organisasi itu dengan mengaktifkan salah satu senjata pemusnah massal miliknya. Jadi dibutuhkan setidaknya beberapa hari sebelum berita itu sampai ke Peyton dan mengejutkan orang-orang itu sepenuhnya. Oleh karena itu, ada yang lebih mudah menerima masalahnya dibandingkan yang lain, karena merasa itu yang terbaik bagi keluarga. Jika orang-orang dari Sekte Istana Spiritual tetap tinggal, mereka tidak akan menginginkan akhir dari organisasi sekuat itu, bahkan mengingat permusuhan baru-baru ini. Namun karena musuh-musuh tersebut memutuskan untuk meninggalkan negara tersebut, keberadaan mereka tidak lagi membawa perbedaan positif, hanya membawa dampak negatif bagi negara bagian Isabella.
Dalam hal ini, lebih baik memusnahkan mereka. Jadi, kamu sudah menangani semuanya? Isabella bertanya. Papeda no Iota, SOM semua orang yang mencoba melarikan diri dan tidak menghadiri kesempatan sebelumnya sudah mati. Minos berkata dengan senyuman di wajahnya, menandakan bahwa tidak ada lagi kekhawatiran mengenai orang-orang ini. Baiklah, setelah masalah ini terselesaikan, aku yakin keadaan perlahan bisa kembali normal, komentar Isabella setelah menghela nafas panjang, merasa bahwa dia akhirnya bisa mendapatkan kedamaian. Kami juga tidak tinggal diam selama beberapa hari terakhir. Pemimpin tertinggi dan saya telah menjatuhkan hukuman kepada masing-masing pasukan negara bagian saya, dan mereka telah menerima keputusan kami dan perlahan-lahan mulai memenuhi tuntutan kami. Apakah begitu? Minos bertanya sebelum beberapa tetua menjelaskan bagaimana tetua tertinggi dan Isabella memutuskan untuk menghadapi kekuatan yang sebelumnya mengkhianati atau meninggalkan mereka. Mereka yang mengkhianati mereka akan kehilangan semua haknya terkait kepemilikan wilayah dan kota di Flaming Empire. Mereka tidak akan dihancurkan tetapi hanya akan menjadi penguasa di markas besar mereka saja. Di luar batas-batas pos-pos ini, negara-negara lain akan mengambil alih peran kedaulatan dan pemerintahan kota-kota dan wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan organisasi-organisasi ini. Di sisi lain, selain denda yang besar, hampir sebesar yang dikenakan oleh Minos, para ahli di atas level 77 harus menyerah kepada keluarga kekaisaran agar budidaya mereka disegel. Secara berurutan, orang-orang ini akan ditangkap dan harus menjalani hukumannya dalam isolasi selama 200 tahun ke depan. Kekuatan yang hanya menolak membantu keluarga kekaisaran tidak akan kehilangan tanah mereka seluruhnya. Namun, mereka akan kehilangan wilayah terbaik dan hak pajak serta dilarang melakukan bisnis di luar kekaisaran. Mereka juga akan dihukum serupa dengan organisasi yang memihak Mortimer terkait status anggota tingkat tinggi dan pembayaran denda. Perbedaannya adalah bahwa organisasi-organisasi ini akan membayar denda yang lebih rendah dan tidak memiliki tetua terkuat mereka untuk waktu yang lebih singkat. Hanya sekte yang terkait dengan sekte makam abadi yang telah menghilangkan hampir semua hukuman ini karena permintaan dari Minos agar keluarga kekaisaran tidak mengambil tindakan terlalu keras terhadap mereka. Namun mereka tetap harus membayar denda dan mengurangi sebagian hak pajaknya. Minos mendengar semua ini dan merasa tindakan yang diambil sudah tepat. Dengan keputusan itu, aku yakin kekaisaran akan kembali normal setelah beberapa minggu. Katanya, mengetahui kondisi ini tidak mungkin bisa kembali normal dengan cepat. Namun setidaknya kedamaian dan ketenangan bisa tercapai dalam beberapa minggu. Mortimer masih hidup, dan itu berbahaya. Tapi bagaimanapun juga pria itu, Minos yakin bahayanya akan kecil jika keluarga kekaisaran kembali mendominasi semua organisasi di negara bagian ini. Lagi pula, dengan semua organisasi di pihak mereka mematuhinya, akan relatif tenang bagi anggota keluarga kekaisaran untuk setidaknya melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat melenyapkan Mortimer sendirian, namun mereka dapat merasa tenang karena mengetahui bahwa orang seperti itu tidak akan mampu melengsarkan mereka. Kuharap begitu. Isabella berkomentar sambil menatap Abi, penasaran kapan wanita ini bergabung dengan Minos di kekaisaran. Tapi dia pertama kali bertanya, berapa lama kamu ingin tinggal di kekaisaran? Sampai organisasi yang dihukum mulai mematuhi semua perjanjian. Dia menjawab sambil berpikir lebih baik. Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. Setelah itu, saya akan kembali ke negara bagian saya untuk mempersiapkan keberangkatan saya ke Kerajaan Bunga. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1528 kembali ke Dataran Hitam. Setelah percakapan Minos dengan Isabella, dia mengambil cuti dari pengejarannya baru-baru ini di perbatasan berkaki 4 sebelumnya, pergi bersama Abi ke tempat dia biasanya tinggal di istana ini. Saat dia sedang beristirahat, tetua tertinggi mengetahui tentang kembalinya Minos dan eksploitasi terbaru kaisar ini. Karena itu, dia sangat marah atas tindakan Minos terhadap kekuatan negara ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengannya. Tapi para tetua sekte awan abu-abu mencegahnya menemui Minos, meninggalkannya pergi ke Isabella untuk mengeluh tentang betapa lunaknya Minos terhadap orang itu. Minos berhak untuk berbicara dan bahkan dapat memutuskan beberapa hal untuk kekaisaran tanpa meminta izin. Penatua tertinggi melihatnya seperti ini karena negara bagian ini masih diperintah oleh keluarga Edwardstone karena orang seperti itu. Tapi ini tidak memberinya hak untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Minos harus dibatasi dan memahami bahwa kepentingannya harus sesuai dengan kepentingan keluarga kekaisaran di negara bagian ini, bukan sebaliknya. Tetapi bupati tua itu hanya akan mendengar hal-hal yang tidak menyenangkannya ketika dia pergi untuk berbicara dengan Isabella dan para tetua keluarga kekaisaran lainnya. Sebagian besar orang-orang berkuasa di rumah ini perlahan-lahan menjauhkan diri dari sang bupati karena dia berulang kali menentang Minos. Bahkan ketika kekaisaran sudah sangat bergantung pada individu ini. Karena itu, banyak yang berani bersuara karena menurut mereka idenya sepertinya bukan yang terbaik untuk keluarga. Mendukung Minos karena, selain berkuasa, dia mungkin akan menjadi suami dari calon permaisuri.
Sementara tetua tertinggi merasakan perubahan waktu, Ruth, Gloria, dan Sarah saat ini berada di bagian tengah kuil Peyton bersama kakek nenek dari gadis muda ini. Oh, Sarah, betapa kamu telah tumbuh dewasa. Margot memeluk cucunya erat-erat, membenturkan pipi muda berambut merah ini ke salah satu payudaranya. Joseph berdiri di samping keduanya, melihat betapa cucunya telah tumbuh sejak terakhir kali dia melihatnya. Sebentar lagi, Sarah kecil akan mulai berkultivasi. Dia berkata dengan senyum puas di wajahnya. Sudahkah kamu memutuskan teknik apa yang akan dia gunakan ketika itu terjadi? Gloria, bagaimana kalau menyerahkannya kepadaku untuk melatihnya di dalam gereja? Ayah tahu Minos tidak akan mengizinkan itu, kata Gloria, lelah membicarakan hal ini dengan lelaki tuanya. Mereka ingin Sarah menjadi pejuang gereja. Tetap saja, Minos ingin putrinya menjadi penggarap keluarga Stuart, mungkin pelindung wilayah mereka saat dia tidak ada. Jadi dia secara alami ingin dia berjalan di jalur yang sama dengannya dan bahkan berencana untuk membiarkan dia mengembangkan teknik yang sama yang telah dia latih sejak awal mula berkultivasi. Joseph mengetahui niat Minos, namun dia selalu bersikeras karena cucu pertamanya pantas dimanjakan olehnya dan menerima sumber daya terbaik. Dataran Hitam telah berkembang cukup pesat seiring berjalannya waktu, tetapi akankah wilayah ini mencapai tingkat gereja spiritual suatu hari nanti? Dia tidak mempercayai hal itu dan berpikir bahwa Sarah mungkin memiliki masa depan yang lebih menjanjikan dalam organisasi itu. Margot setuju dengan itu dan berkata, Sarah, kamu mau apa? Mengapa Anda tidak meminta orang tua Anda untuk tinggal bersama kami dan bergabung dengan gereja? Kalau begitu, nenek bisa menemuimu setiap hari. Dan aku akan membelikan banyak barang untukmu. Sarah sudah cukup pintar dan berkata, tidak, nenek, aku ingin mengabdi pada kerajaan Dataran Hitam dan membantu ayah dan ibu memperkuat negara kita. Apa, kamu, kata Yusuf. Sarah, serahkan itu pada Minos dan Gloria. Kamu bisa menikmati hidupmu dan menjadi ahli jauh dari rumah. Itu yang terbaik untuk masa depanmu. Tidak, kakek, aku ingin menjadi seperti ayah di masa depan. Jika aku tetap berada di Dataran Hitam, aku akan melakukan hal-hal luar biasa seperti yang selalu dia lakukan. Dia berkata dengan mata kecilnya yang bersinar. Suatu hari nanti, aku akan dihormati seperti ayahku. Minos adalah orang yang paling disukai Sarah setelah ibunya, tapi dia tetap mengaguminya lebih dari Gloria. Karena itu, dia tidak ingin menjadi bagian dari gereja melainkan menempuh jalur seorang putri Dataran Hitam, membantu ayahnya mempertahankan kekuasaannya dan bahkan berkembang. Sigh. Margot menghela nafas, merasa bahwa Minos telah memanipulasi cucu kesayangannya menjadi begitu keras kepala dan mengabdi pada Dataran Hitam. Ruth tersenyum saat melihatnya, membayangkan hari di mana dia akan memiliki anak dan melihat orang tuanya berusaha memanjakan mereka hanya untuk kalah bersaing dengan Minos. Sedangkan Gloria, dia senang melihat Sarah bertindak sesuai rencana Minos, yang akan membawanya ke masa depan yang jauh lebih baik daripada menjadi bagian dari organisasi yang dikendalikan oleh keluarga lain. Dia ingin menjadi pemimpin gereja, paus tertinggi. Namun hal itu tidak membuatnya berpikir bahwa menjadi bagian dari gereja lebih baik daripada menjadi bagian dari keluarga kekaisaran yang memiliki potensi dan kekuasaan. Dengan itu, orang-orang ini terus berbicara selama beberapa jam berikutnya, dengan dua orang suci spiritual tingkat tinggi bermain dengan cucu mereka selama beberapa waktu sebelum mengucapkan selamat tinggal. Namun selama beberapa minggu ke depan, mereka akan punya banyak waktu untuk bersama, jadi tak satu pun dari mereka yang terburu-buru melakukan sebanyak yang mereka bisa hari itu. Seperti yang terjadi ketika Minos sedang terburu-buru. Di penghujung hari, Sarah, Gloria, dan Ruth akan kembali ke Istana Kekaisaran, tempat Minos dan Abi telah mengurus bisnis mereka dan kembali berurusan dengan para pemimpin setempat. Selama beberapa hari berikutnya, perlahan-lahan, berita tentang berakhirnya sekte Istana Spiritual akan menyebar ke seluruh negara bagian ini. Membuat organisasi yang dihukum oleh Minos dan keluarga Kekaisaran takut akan hal terburuk. Oleh karena itu, mereka akan segera menghormati perjanjian dengan Sekte Awan Abu-Abu dan keluarga Edwardstone untuk menghindari akhir yang tragis. Adapun Mortimer dan para tetua tingkat tinggi dari Sekte Pembunuhan Suci, orang-orang ini tidak akan lagi menunjukkan diri mereka dalam jangka pendek. Sehingga meredakan ketegangan yang masih ada di Kekaisaran Flaming. Selama dia masih hidup, bahaya terjadinya sesuatu yang lebih besar tidak akan berakhir, dan kekuatan lokal akan selalu waspada. Namun seiring berjalannya waktu, anggapan bahwa dia mungkin muncul dan menyebabkan kekacauan semakin berkurang. Dan orang-orang yang lebih lemah di negara bagian ini mulai kembali ke ketenangan seperti biasanya. Minos dan keluarganya akan menghabiskan periode ini dengan tenang di ibu kota Kekaisaran, di mana petapa spiritual Kekaisaran Timur pada akhirnya akan mengembalikan pengamatannya terhadapnya. Di tengah-tengah hal ini, dia akan meluangkan waktu untuk bersenang-senang dengan keluarganya, berlatih dan berkultivasi secara ekstensif. Dan melanjutkan urusan sebelumnya mengenai penarikan Sekte Awan Abu-Abu dari negara ini. 2,5 bulan setelah berakhirnya Sekte Istana Kekaisaran,
Minos dan keluarganya akhirnya bersiap untuk kembali ke dataran hitam. Saat ini, ia baru saja selesai mengucapkan selamat tinggal kepada Isabella, keluarga Gloria, dan beberapa kenalan dekat mereka di ibu kota ini. Setelah semuanya beres dan ketertiban dipulihkan, sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke rumah bagi Minos untuk mempersiapkan perjalanan berikutnya. Dalam waktu sekitar 1,5 tahun, akhirnya tiba waktunya dia pergi ke Kerajaan Bunga. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1529 Sekte Leluhur. 2 hari kemudian, Minos dan keluarganya tiba di wilayah Sekte Leluhur, organisasi yang tuannya telah berbicara dengan Kaisar Stuart mengenai Sekte Makam Abadi. Tempat ini berada di salah satu perbatasan Kekaisaran Flaming dengan wilayah di utara, musuh bersejarah keluarga Kekaisaran. Minos dan keluarganya tiba melalui pelabuhan teleportasi di pusat kota kawasan ini, 200 km dari perbatasan. Sarah ada bersama mereka, tetapi pada usianya saat ini, dia sudah bisa menangani perjalanan melalui susunan teleportasi. Maka mereka sampai di sebuah alun-alun dekat kantor pusat pemerintah setempat, di mana banyak penjaga di daerah itu segera mengetahui identitas mereka. Ketika penjaga pertama melihat wajah Minos, mereka mendekatinya dan menyambutnya dengan penuh hormat. Master Sekte Stuart, Anda dan keluarga Anda dipersilakan di wilayah Sekte Leluhur. Mereka berkata secara bersamaan, memberikan isyarat yang sama kepada Minos, istrinya, dan Sarah. Masyarakat sekitar yang melihat keributan tersebut dan segera mengidentifikasi siapa yang baru tiba di sana. Minos Stuart, pemimpin Dataran Hitam, apa yang dilakukan orang sekuat itu di sini? Kudengar dia mengalahkan sage spiritual. Dia pasti ada di sini untuk mencari masalah. Beberapa warga yang bodoh juga memikirkan hal serupa. Tapi orang-orang yang mengetahui tempat ini tidak lebih menderita karena Minos berpikir berbeda. Dia pasti ada di sini untuk berbisnis. Sekte ini akan mendapat banyak keuntungan. Dengan seseorang yang menjanjikan untuk bergabung dengan sekte ini, kota kita akan menjadi lebih relevan. Dan kita akan membalikkan semua kerusakan akibat kesalahan kita baru-baru ini. Sementara itu, kata Minos, saya di sini untuk menemui pemimpin setempat. Bawa kami menemuinya. Salah satu penjaga terkuat di daerah sekitar dengan mudah menerima perintah Minos dan, bersama orang lain, mulai membimbing keluarga Stuart melewati kota. Mereka memberi keluarga Stuart kereta yang indah dan mewah untuk dibawa dengan cara yang lebih akomodatif, dengan cepat membawa kelompok itu ke area markas Sekte Leluhur. Sekte Leluhur adalah salah satu dari 8, sekarang 7, sekte terkemuka di Kekaisaran. Ada organisasi terkait lainnya di negara bagian ini. Namun, selain keluarga Kekaisaran, hanya organisasi-organisasi ini yang memiliki hak untuk menguasai wilayah. Organisasi lain hanya mengatur perkebunannya saja, yang jelas tidak bisa dibandingkan dengan kemegahan wilayah yang memiliki puluhan kota dan ratusan juta penduduk. Jadi ini adalah organisasi besar di Flaming Empire, dan keluarga Stuart segera menyadari hal ini ketika mereka memasuki jantung sekte ini. Sekte Leluhur sedikit lebih kuat daripada Sekte Awan Abu-Abu sebelum kepergian Master Sekte Coleman, kata Ruth sambil menjelaskan pengetahuannya tentang pembagian kekuasaan lokal. Mereka bukan musuh kita di masa lalu, tapi mereka juga bukan sekutu. Mungkin itu sebabnya mereka tetap netral mengenai situasi Mortimer. Abi berkomentar, berpikir bahwa masuk akal jika kekuatan musuh dari Sekte Awan Abu-Abu, seperti Sekte Pegunungan, telah memposisikan diri mereka begitu kuat pada momen sebelumnya. Ya, Ruth setuju. Ngomong-ngomong, mereka selalu cukup kuat. Aku ingin tahu apakah ini ada hubungannya dengan Sekte Kuburan Abadi? Minos mendengarnya dan mengangguk positif. Mungkin. Sekte itu adalah salah satu yang tertua di benua ini, jadi pastinya sekte tersebut memiliki teknik dan artefak yang bagus di masa lalu. Jika sekte ini mendapatkan yang terbaik dari sekte itu, maka mereka mungkin akan tumbuh dan mempertahankan kekuatan mereka karenanya. Tapi apa yang akan kita lakukan di sini? Gloria bertanya. Saya tidak tahu. Ketua sekte mengundang saya untuk menunjukkan barang dan perdagangan mereka. Saya sudah memberi mereka bantuan mengenai keluarga Kekaisaran. Tetap saja, dia mungkin akan meminta lebih banyak untuk apa yang saya inginkan. Jadi kita akan lihat. Jika dia tidak terlalu serakah, aku akan membeli barang-barang yang berhubungan dengan Sekte Kuburan Abadi dan mengambil kerangka di area tersebut. Kata Minos. Dengan kata-kata tersebut, kereta yang membawa dia dan keluarganya berhenti, dan tak lama kemudian seorang penjaga setempat membuka pintunya, sudah berada di sekitar tempat pemimpin setempat berada. Tolong, lewat sini, kata pria itu sambil mengarahkan kelima orang itu melewati taman yang cukup disukai Sarah. Dalam sekejap mata, mereka berada di depan pria yang sama yang pernah mendekati Minos sebelumnya, seorang pria berpenampilan rapi dan berpakaian bagus dengan kekuatan tak terbantahkan di area ini. Tapi melihat Minos di sana, orang ini segera membuat auranya lebih rendah hati, mengetahui dia tidak bisa macam-macam dengan orang-orang di depannya ini. Master Sekte Stuart, senang sekali Anda ada di sekte saya. Anda ada di sini, dalam hal ini kan?
Katanya, langsung pada intinya untuk menyelesaikan urusannya dengan orang ini secepat mungkin. Minos mengangguk dan meninggalkan para wanitanya untuk menjaga Sarah, mengambil beberapa langkah ke depan. Ya, saya ingin Anda menunjukkan kepada saya barang-barang yang Anda miliki sehingga kita bisa bernegosiasi. Kuduga. Aku sudah memiliki semua buku dan teknik yang berhubungan dengan sekte kuburan abadi di cincin spasialku. Jika kamu mau, aku bisa menunjukkannya padamu sekarang. Itu akan menyenangkan. Minos berdiri di samping orang itu sebelum dia melihat tumpukan buku dan gulungan berbagai warna muncul di depannya. Nenek moyangku memperdagangkan berbagai teknik dengan para pedagang itu, jadi kami bahkan memiliki teknik tingkat biru. Sedangkan untuk buku-bukunya, banyak di antaranya yang membahas tentang kisah-kisah sekte kuburan abadi, kisah para anggota, beberapa buku harian, geografi daerah di mana markas besar sekte itu, dan informasi tentang kerangka itu. Dia telah membaca semua bukunya, jadi dia tahu ada banyak misteri di balik tulang-tulang itu dan cerita-cerita berbahaya yang harus dicegah agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Minos mendengarkan ini dalam diam, segera mulai membaca dan memindai setiap materi ini, banyak di antaranya tidak begitu relevan. Namun beberapa berisi informasi berguna bagi orang-orang di sekte Laura. Yang paling menarik perhatian Minos adalah teknik dan kerangka yang terkait dengan sekte itu, jadi dia sangat menyukai apa yang diberikan master sekte ini untuknya. Kelihatannya cukup bagus, komentar Minos setelah hampir 20 menit menganalisis. Apa yang kamu inginkan untuk mereka? Bicaralah secara terbuka. Aku tidak akan tersinggung, berapapun nilainya. Pria itu memandang Minos dalam diam sejenak lalu berkata, teknik-teknik ini membangun sekte saya, jadi saya tidak bisa melepaskannya begitu saja. Sedangkan untuk bukunya, cukup informatif tetapi tidak sulit untuk diganti. Saya sendiri bisa memasukkan semua isinya ke dalam buku lain hanya dengan ingatan saya. Jadi saya meminta Master Sekte Stuart untuk tidak menyimpan dendam terhadap sekte saya dan mengizinkan 10 tetua tingkat menengah kami pergi dan berlatih di Dataran Hitam. Oh, tidak hanya Minos tetapi istrinya, yang agak jauh dari keduanya, berseru kaget, tidak menyangka hal itu akan terjadi pada orang seperti itu. Tapi Master Sekte itu tahu tentang kemajuan besar yang dicapai para tetua sekte awan abu-abu di Kekaisaran Dataran Hitam. Karena itu, sebagai imbalan atas objek tersebut, dia ingin Minos membuat para tetua tingkat menengah itu mencapai level tinggi di tahap ke-8. Melalui ini, sekte ini bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1530 negosiasi. 10 tetua tingkat menengah. Berapa lama mereka akan berada di bawah pengawasanku? Minos bertanya. Dia tidak akan membawa orang-orang dari sekte lain ke kerajaan Tata Ruang. Tapi Dataran Hitam sudah memiliki beberapa wilayah yang lebih baik daripada Flaming Empire. Jadi meski tanpa sempat pergi ke kuil budidaya, 10 orang ini masih bisa memanfaatkan peluang di area tersebut. Sampai mereka mencapai level 77, Master Sekte. Pria itu berterus terang. Dia dan organisasinya telah kehilangan sebagian kekuasaan karena hukuman yang dijatuhkan oleh keluarga kekaisaran. Jadi dia ingin berbisnis dengan Minos untuk mendapatkan sesuatu yang dapat mengimbangi organisasinya. Melalui ini, dia setidaknya berharap untuk menyeimbangkan kekuatan sektenya dan bahkan mungkin menempatkannya pada posisi yang sedikit lebih baik dari sebelumnya dalam beberapa tahun. Minos mendengarnya dan menganggap bahwa orang-orang yang akan dikirim mungkin semuanya adalah pembudidaya level 76. Dalam keadaan ini, orang-orang pada level tersebut mungkin memerlukan waktu hingga 1 dekade untuk mencapai terobosan yang relevan jika mereka tetap mengasingkan diri selama periode tersebut. Namun di Dataran Hitam, selain wilayah yang kepadatan energinya lebih kaya dibandingkan wilayah ini, kita juga menghadapi banyak tantangan dan persaingan internal. Jadi meski tanpa akses ke kerajaan Tata Ruang, orang-orang ini akan mampu mencapai terobosan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Jika dia menandatangani perjanjian dengan orang ini, orang-orang itu tidak akan memakan waktu lama untuk maju ke tempat ini. Kalau tidak, perjanjian itu tidak ada artinya. Minos memikirkan kelayakan idenya dan berkata, aku bisa menerimanya, tapi pasukanmu tidak akan maju secepat para tetua dari Sekte Awan Abu-Abu. Kondisi antara kalian berbeda, jadi kemajuannya tidak akan datang secepat itu. Itu wajar, kata Master Sekte itu, mengetahui bahwa Minos mungkin menggunakan sumber daya, perawatan, atau bahkan teknik tingkat tinggi pada stafnya. Diharapkan Minos tidak akan menggunakan hal seperti itu pada utusan dari organisasi lain. Jadi diharapkan hasil pelatihan 10 orang ini akan lebih rendah daripada orang-orang dari pasukan Dataran Hitam. 6. Kalau begitu kita bisa membicarakan beberapa detailnya. Minos melanjutkan negosiasi. 10 orang ini harus setuju untuk berperang demi Dataran Hitam dan menerima perintah dari orang-orangku atau aku selama mereka berada di wilayah itu. Selain itu, mereka juga harus mengikuti peraturan setempat. Jika salah satu dari mereka berhenti atau melakukan kejahatan, mereka akan dikembalikan ke wilayah Anda, dan Anda tidak berhak mengirim orang lain menggantikan mereka. Mereka juga harus membayar pengeluaran mereka selama periode ini.
Saya hanya akan membuka pintu negara bagian saya dan melatih mereka dengan staf saya. Apakah kamu tidak keberatan? Benar. Pria itu sudah mengira akan mendengarnya karena dia sudah memikirkan apa yang diinginkannya. Tapi katakan padaku, menurutmu berapa lama mereka perlu maju dalam pelatihanmu? 3-5 tahun. Itu tergantung kondisi para tetua itu. 3-5, pria itu terkejut karena kecepatan kultivasi dianggap tinggi di tempat ini. Biasanya para tetua yang akan dia kirim bahkan tidak punya waktu untuk berkultivasi setiap hari. Jadi, bahkan melewati beberapa dekade tanpa memperoleh terobosan adalah hal yang paling mungkin terjadi. Sial, salah satu individu yang dia pilih sudah berada di level 76 selama 80 tahun. Mengingat hal tersebut, pria ini senang mendengarnya dari Minos. Mereka kemudian berbicara lebih banyak tentang bagaimana perjanjian ini akan bekerja dan rincian yang diperlukan agar kontrak jiwa dapat berfungsi tanpa terlalu banyak celah. Itu tidak akan memakan waktu lama dan segera Minos dan Master Sekte itu akan berangkat ke lokasi kerangka besar di area ini. Sarah dan ibunya akan menemani mereka dalam perjalanan ini hingga mereka menuruni 500 anak tangga di markas sekte ini, mencapai ruang bawah tanah tempat kerangka itu disimpan. Tempat di sana memiliki banyak lapisan perlindungan, sesuatu yang mencegah siapapun yang tidak memiliki akses ke bagian dalam markas ini tidak dapat merasakan gejolak spiritual di sana. Minos menyadari hal ini, mengingat ingatan Henricus Longus tentang area ini, yang akan sangat membantunya. Model yang berbeda. Sarah memandangi makhluk raksasa yang membeku di dalam benda yang tampak seperti gel merah, tidak seperti kerangka raksasa di kerajaan tata ruang. Kerangka di kuil budidaya keluarga itu tampak seperti versi binatang buas yang lebih besar. Tapi yang ada di depan mereka saat ini lebih mirip versi manusia raksasa, mirip dengan yang ada di pegunungan salju tak berujung. Sementara istri Minos menonton hal itu di sebelah Sarah, Minos bertanya kepada orang suci spiritual level 79 itu. Apa yang kamu inginkan untuk kerangka itu? Apa maksudmu? Pria itu tidak mengerti pertanyaannya. Aku ingin mengambilnya. Berapa harga yang kamu inginkan? Minos bertanya berbeda, mengejutkan orang itu. Kerangka seperti itu sangat berat hingga bahkan jika semua orang di sekte leluhur menggunakan semua kekuatan mereka secara bersamaan. Mereka tidak akan bisa mengeluarkan tulang-tulang itu. Jadi setelah mendengar pertanyaan pertama Minos, ahli tua itu mau tidak mau berpikir dia salah dengar atau salah paham tentang pertanyaan itu. Bagaimana dia mengeluarkan ini? Dia bertanya-tanya, mengira Minos tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Namun setelah dipikir-pikir, dia ingat bahwa orang ini telah menguasai sekte makam abadi. Apakah dia pernah melakukan ini sebelumnya? Meneguk, dia menelan ludahnya saat memikirkan peringatan dalam buku sekte itu. Berbicara tentang bahayanya jika tulang-tulang ini jatuh ke tangan yang salah. Apa yang ingin dilakukan oleh Master Sekte Stuart dengan mereka? Ngomong-ngomong, mereka sangat berat. Apakah kamu punya cara untuk memindahkannya? Dia bertanya, tanpa menjawab pertanyaan Minos. Minos lalu berkata, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan terhadap mereka. Saya hanya ingin mengumpulkan mereka di tempat yang aman di mana orang-orang berbahaya tidak dapat mengaksesnya. Jika seorang petapa spiritual datang ke sini dan ingin melakukan sesuatu yang berbahaya, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk melindungi tulang-tulang itu. Dia tulus. Tetapi saya punya cara untuk memindahkannya, dan tempat di mana mereka akan tinggal jauh lebih aman daripada yang ini. Benar-benar, pria itu tidak begitu percaya. Tapi dia tetap melanjutkan masalahnya. Yah, aku tidak tahu berapa banyak kerugian yang akan dialami sekte ini jika aku menjualnya. Tapi karena kita akan membuat kesepakatan mengenai pengiriman orang suci spiritual ke dataran hitam. Mengapa kita tidak menambah jumlah orangnya? Daripada hanya 10 orang suci spiritual tingkat menengah. Kita dapat mempertahankan jumlah itu dan menempatkan 20 orang suci spiritual tingkat rendah dan 40 kaisar spiritual tingkat 69. Mereka akan tetap di negaramu sampai mereka mendapat kemajuan, mengikuti aturan yang telah kita sepakati. Minos merasa ini tidak akan menyakitinya sama sekali dan menerimanya. Baiklah, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Dia melangkah maju dan melihat kembali ke Master Sekte itu. Bolehkah, buatlah dirimu nyaman, Master Sekte. Ucapnya penasaran ingin melihat apa yang akan dilakukan Minos. Minos tersenyum dan terbang ke tempat bagian kerangka itu, yang paling sedikit dibekukan oleh gel merah aneh itu, berada. Di sana, Minos melelehkan benda merah itu hingga mencapai ruang kecil hingga salah satu tangannya menyentuh kerangka yang panjangnya lebih dari puluhan meter. Lalu dia mengaktifkan cincin kerajaan tata ruang,